Sementara itu, di Sek Api Floor, apa? Qin Nan mengalahkan Tuan Muda Wei Hao dan membuat sejarah dengan mencapai lapisan kelima. Sebenarnya ada seseorang yang mampu mengalahkan Tuan Muda Wei Hao. Betapa berbakatnya orang itu. Sialan, Qin Nan ini gila. Sekte Pedang Terbang, The Mystic Spirit Sekte telah merekrut jenius yang begitu kuat. Jenius yang kuat apa? Dia hanya beruntung. Hehe, dia berani puas dengan martial spirit kelas 10 Huang hanya peringkat. Tunggu sampai kakak senior menyelesaikan latihannya di pengasingan, dia pasti akan mengalahkannya. Itu benar, Sekte Roh Mistik Sampah, Qin Nan Sampah. Sekte King Nu. Wow, Qin Nan ini sangat tangguh, menghancurkan sisa peserta dan membuat sejarah. Dia jelas pria ideal yang pernah saya impikan sebelumnya. Bu, kakak senior Qin Nan adalah kekasihku dalam mimpiku. Apa hubungannya dengan Anda? Cetek, kakak senior Qin Nan sangat tampan. Hanya orang seperti itu yang layak bagiku. Hehe, saya pikir mungkin kita harus membiarkan kakak senior mendekatinya dan merayu kakak senior Qin Nan, mengubahnya menjadi murid King Nu Sekte, jadi dia akan berbagi rahasia paviliun kesatuan marsial dengan kita. Ide ini tidak buruk. Di antara 3 sekte lainnya, baik murid dalam dan murid luar sangat terkejut dengan hasil dari Trial of Martial Serendipity Pavilion. Bahkan beberapa murid inti yang berada di pengasingan mendengar tentang nama Qin Nan. Alasannya adalah bahwa banyak murid dari 4 sekte top telah memasuki Pavilion Serendipity Martial. Mereka memahami pentingnya memasuki lapisan keempat dan kelima Pavilion Serendipity Martial. Dibandingkan dengan para murid, otoritas dari 3 sekte lainnya mulai mengatur pertemuan rahasia untuk membuat rencana berdasarkan informasi yang mereka terima. Rahasia yang diperoleh Qin Nan dari Martial Serendipity Pavilion mungkin sesuatu yang sangat luar biasa, yang membuat otoritas sekte lain menjadi iri. Terlepas dari 3 sekte lainnya, ketika berita itu menyebar di antara sekte roh mistik, seluruh sekte terkejut. Qin Nan telah menyembunyikan peringkat martial spiritnya. Pangkat martial spiritnya sebenarnya adalah peringkat Huang kelas 10. Aduh, seberapa gila Qin Nan ini. Dia berhasil menghancurkan para jenius dari sekte lain dan mengambil rahasia Pavilion Serendipity Martial. Ya dewa, tidakkah kalian sadar? Tidak hanya Qin Nan murid dari sesepuh besar, dia juga murid dari ahli realm martial ancestor. Petik 1. Latar belakang dan bakat seperti itu. Apakah mungkin bahwa Qin Nan ini mungkin menjadi murid inti dari sekte roh mistik? Para murid dari sekte roh mistik tanpa henti mendiskusikan prestasi Qin Nan, keheranan di mata mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Alasan utama adalah bahwa dalam sekte roh mistik, Qin Nan telah berhasil mencapai prestasi yang mengejutkan seperti datang pertama dalam percobaan keserbagunaan, mencapai 1000 langkah di hutan bambu kuno yang memikat pikiran, dan menjadi yang pertama dalam percobaan Outer Domain Disciples, yang akhirnya memanggil keempat pemimpin aula untuk menghukum penatua pertama dari domain luar dan yang terlibat. Bersama dengan prestasinya baru-baru ini di Martial Serendipity Pavilion, para murid dari Mystic Spirit Sect mulai memegang rasa hormat yang tebal terhadap Qin Nan. Bahkan murid batin termasuk di antara mereka. Sementara itu, Qin Nan, yang telah mengejutkan 4 sekte teratas, sekarang berdiri di pagoda di samping perpustakaan keterampilan, dan orang di depannya tidak lain adalah Old Sun. Old Sun mengumpulkan pikirannya dan menatap Qin Nan, sepertinya aku telah meremehkan bakatmu sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan lebih memperhatikan Anda. Qin Nan telah membuat keajaiban terjadi satu demi satu. Dia tidak bisa lagi melihatnya sebagai keberuntungan, tetapi kekuatan nyata. Qin Nan tertawa dan menyatukan tinjunya, itu semua mungkin dengan bantuan Anda. Hehe, dasar brengsek, saya bahkan tidak banyak membantu, tetapi Anda berhasil memberi saya banyak kejutan sejak pertemuan pertama kami. Sebagai contoh, perekrutan Putri Miao Miao ke sekte kami memang melegakan bagi pemimpin sekte kami, karena sekte pedang terbang, sekte api gangguan,
dan Sekte Qingnu menjadi gelisah baru-baru ini. Setelah mengatakan ini, Old Sun tersenyum tanpa melanjutkan topik, tetapi bertanya, ngomong-ngomong, di mana Putri Miao Miao? Dia kembali ke kediaman, aku tidak tahu apa yang dia rencanakan. Qin Nan menggelengkan kepalanya. Keberadaan Putri Miao Miao tidak pernah menjadi perhatiannya. Selain itu, jarak antara keduanya selalu terbatas hingga 100 mil. Old Sun menganggukkan kepalanya, pasti ada alasan mengapa Anda di sini, kan? Qin Nan hendak berbicara ketika beberapa aura kuat bisa dirasakan mendekati pagoda dari langit. Orang-orang yang datang adalah pemimpin perpustakaan keterampilan, pemimpin Hall of Fame, pemimpin Hall Disiplin, dan pemimpin gudang harta karun. Begitu keempat pemimpin aula tiba, mereka langsung menyapa Old Sun, sebelum tatapan mereka mendarat pada sosok Qin Nan, saat mata mereka dipenuhi dengan keheranan, keingintahuan, dan ekspresi bijaksana. Pada kesempatan sebelumnya di mana Qin Nan dipilih oleh Elder luar Disciples, keempat pemimpin aula menerima perintah dari Old Sun untuk tiba di tempat kejadian secara pribadi dan menyelesaikan bahaya atas nama Qin Nan. Mereka tidak melihat Qin Nan sebagai seseorang yang layak mendapat perhatian mereka, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa hanya dalam waktu 1 bulan, Qin Nan akan menjadi seorang jenius super dengan kelas 10 roh huang peringkat martial spirit, dan membuat sejarah dengan menyelesaikan semua 5 memainkan pavilion serendipity martial. Pemimpin aula disiplin berkata sambil memperlihatkan giginya, saya memang menyebutkan bahwa Anda bukan orang biasa, tetapi saya masih kagum dengan prestasi Anda dalam waktu yang singkat. Qin Nan tetap diam, dengan tatapan tegas di matanya. Pemimpin aula disiplin tidak mengatakan kata-kata seperti itu sebelumnya. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan di balik pujian yang diberikannya pada Qin Nan. Adapun niat ketua Hall, Qin Nan telah semacam mengantisipasi, dan dia sudah punya rencana dalam pikiran. Old Sun melirik pemimpin ruang disiplin, sebelum dia tersenyum berkata, pasti ada sesuatu yang penting karena kalian berempat ada di sini. Tidak perlu takut atau membuang waktu berputar-putar, langsung ke intinya. Sebuah tanda keraguan tampak di wajah keempat pemimpin Hall. Pemimpin perpustakaan keterampilan adalah orang yang berbicara saat ini, dengan senyum di wajahnya. Qin Nan, Anda masih ingat saya, kan? Sama seperti saya, Anda adalah martial edik alami, jadi saya akan langsung ke intinya. Alasan kami berada di sini adalah karena Anda telah mengunjungi setiap lapisan pavilion martial serendipity. Anda satu-satunya yang melakukannya, sehingga sekte telah memutuskan untuk sangat menghadiahi Anda. Selain itu, pemimpin perpustakaan keterampilan berhenti sejenak, sebelum dia meluruskan wajahnya dan berkata, pemimpin sekte secara pribadi menuntut agar dia ingin Anda mengungkapkan rahasia yang Anda ambil dari Martial Serendipity Pavilion. Tentu saja, kontribusi besar Anda kepada sekte tidak akan sia-sia. Pada saat itu, keempat pemimpin aula memiliki mata tertuju pada Qin Nan. Tanpa ragu-ragu, Qin Nan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, pemimpin 4 Hall, tolong beritahu pemimpin sekte bahwa saya memilih untuk tidak mengungkapkan rahasia, bukan karena saya tidak mau melakukannya, tetapi karena rahasia para pavilion serendipity martial relevan bagi saya pada skala pribadi. Selain itu, jujur dengan kalian semua, rahasia yang saya peroleh dari martial serendipity pavilion bukan tentang zaman kuno. Sekte tidak akan mendapat manfaat dari mereka sama sekali. Keempat pemimpin aula menegangkan wajah mereka, saat mata mereka dipenuhi amarah. Rahasia yang relevan baginya dalam skala pribadi. Rahasianya bukan tentang era kuno. Sekte tidak akan menerima manfaat dari itu. Ini omong kosong, bahkan aliansi perdagangan sangat tertarik dengan rahasia yang tersembunyi di dalam Martial Serendipity Pavilion. Bagaimana mereka bisa menjadi biasa? Qin Nan pemimpin perpustakaan keterampilan berniat untuk berbicara lebih lanjut. Itu dia, itu akan menjadi akhir dari diskusi kita. Tolong beritahu pemimpin sekte bahwa Qin Nan adalah seorang jenius yang langka, dan juga murid saya. Tolong ingatkan dia untuk tidak mengganggu Qin Nan lebih lanjut,
dan terutama untuk tidak mengecewakan para murid, San menginterupsi pidatonya saat wajahnya menjadi dingin. Aura samar dikeluarkan, dengan perasaan angkuh. Ekspresi keempat pemimpin Hall langsung berubah. Ada perkataan bahwa penatua besar dan pemimpin sekte dari roh mistik sekte mengalami beberapa konflik satu sama lain. Sekarang sepertinya rumor itu cukup akurat. Pikiran yang tak terhitung melintas di dalam pikiran empat pemimpin Hall. Mereka saat ini mewakili pemimpin sekte dalam mengambil rahasia dari Qin Nan. Haruskah mereka terus mengejar rahasia dengan sikap tegas, atau memilih untuk berpihak pada penatua hebat? He had no intention of giving up Old Sun. Ini pemimpin perpustakaan keterampilan berbicara sekali lagi, seolah-olah dia tidak punya niat untuk menyerah. Pergi sekarang. Sampai jumpa. Old Sun tetap tanpa ekspresi saat dia mengucapkan teriakan dengan otoritas besar. Ekspresi wajah pemimpin keterampilan perpustakaan berubah dengan cepat, yang mengakui perintah dan meninggalkan tempat itu. Tiga pemimpin Hall lainnya merenung sejenak setelah melihat ini, sebelum menghela nafas dalam hati mereka dan pergi juga. Qin Nan merasa lega setelah melihat ini, dan hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Old Sun. Tampaknya jika Old Sun tidak ikut campur saat itu, pemimpin sekte dari roh mistik sekte tidak akan menyerah begitu saja. Setelah empat pemimpin balai meninggalkan tempat itu, Old Sun menarik auranya dan menyela pikiran Qin Nan ketika dia bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, apa rahasianya? Apakah saya diizinkan untuk tahu? Qin Nan berkata dengan wajah lurus, Old Sun, aku minta maaf. Rahasianya sebenarnya terkait dengan minat pribadi saya. Baik, kamu tidak perlu mengatakannya jika kamu tidak mau. Aku tidak akan memaksamu. Old Sun tersenyum melambaikan tangannya. Dia tidak menganggap kata-kata Qin Nan dengan serius, tetapi membiarkannya sebagai alasan. Qin Nan hanya bisa tersenyum masam. Mengapa semua orang berpikir saya berbohong ketika saya mengatakan yang sebenarnya? Cukup, kembali dan berkultivasi. Anda harus bekerja lebih keras sekarang karena Anda adalah murid batiniah. Old Sun diam sejenak sebelum dia berkata dengan nada lembut, kakak senior mengawasi Anda dalam gelap. Saya harap Anda tidak akan mengecewakannya. Qin Nan menghentikan napas saat pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang pria berjubah hitam misterius di Pulau Serbaguna. Dia hendak menanyakan sesuatu, tetapi menelan semua kata-katanya setelah melihat ekspresi Old Sun, dan dengan tegas menganggukkan kepalanya. Setelah meninggalkan pagoda Old Sun, Qin Nan kembali ke daerah murid luar. Bai Heng sudah lama menunggu kedatangan Qin Nan, yang segera naik setelah melihatnya dan dengan hormat berkata, Tuan Muda Qin Nan, dengan naiknya peringkat Anda sekarang ditempatkan di domain batin. Anda sekarang berada di peringkat 327 di antara murid-murid domain batin. Meskipun Anda seharusnya tinggal di kediaman 327, karena penampilan Anda yang luar biasa, penatua pertama dari para murid batin telah secara khusus mengalokasikan tempat tinggal ketiga untuk Anda. Bai Heng, terima kasih atas bantuanmu. Buah kekuatan ini dapat meningkatkan budidaya Anda setelah dikonsumsi. Itu milikmu sekarang. Qin Nan tersenyum mengangguk, sebelum mengeluarkan buah kekuatan dan menyerahkannya ke Bai Heng. Ini terima kasih, Tuan Muda Qin Nan. Terima kasih banyak. Bai Heng memegang Fruit of Power di tangannya, karena kegembiraan bisa terlihat di wajahnya. Martial spiritnya hanya berada di peringkat 6 kelas Huang. Dengan tingkat kultivasinya, sangat sulit untuk naik level ke lapisan berikutnya. Karenanya, buah kekuatan sangat berharga baginya. Qin Nan melambaikan tangannya dan berkata, ada sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda. Ada 5 buah kekuatan di sini. Bawa mereka ke Treasure Vault dan tukarkan dengan Pils Martial Emperor. Saat ini, tidak ada pil tunggal pada Qin Nan, meninggalkannya dalam kemiskinan ekstrim. Yakin Bai Heng menganggukkan kepalanya seperti cewek mematuk biji-bijian, dan menerima 5 buah kekuatan dari Qin Nan dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Adapun Qin Nan, dia berbalik dan menuju ke domain batin.
Para murid luar diklasifikasikan ke dalam domain luar dan domain dalam. Para murid domain luar tinggal di outer domain peak, sementara para murid domain dalam tinggal di inner domain peak. Puncak domain dalam berbeda dari puncak domain luar. Puncaknya sangat besar, yang terasa seperti pedang raksasa yang menembus ke tanah. Di inner domain peak, Ki lebih berlimpah, membentuk lapisan kabut pucat, yang terasa dekat dengan pemadatan. Itu 2 kali jumlah Ki yang ada di outer domain peak. Seperti yang diharapkan dari inner domain peak. Saya kira kehadiran Ki bahkan lebih kuat di tempat tinggal ketiga saya, bahkan lebih cocok untuk kultivasi. Kinnan mengangguk, antisipasi meningkat dalam hatinya sehubungan dengan tempat tinggal ketiga. Namun, begitu Kinnan memasuki inner domain peak, obrolan yang meriah segera meletus. Lihat, bukankah itu Kinnan? Sial, dia benar-benar kakak senior Kinnan. Dia ada di sini di puncak domain batin. Hahaha, aku melihat potretnya sebelumnya. Dia benar-benar adalah saudara senior Kinnan. Banyak murid di inner domain peak menjerit penuh semangat setelah melihat Kinnan. Jeritan itu segera menarik murid-murid lainnya dari inner domain peak, yang semuanya keluar dari pengasingan untuk melihatnya. Hanya dalam setengah periode yang diperlukan untuk membakar dupa, setidaknya 100 murid telah keluar dari pengasingan dan berkumpul di sekitar Kinnan. Tes, jadi ini adalah saudara senior Kinnan. Mengesankan, sikap tegas, langkah mantap, penampilan ganteng, pantas menyandang gelar super jenius. OMG, kakak senior Kinnan sangat tampan. Saya ingin punya banyak bayi bersamanya. Mengesankan, sangat mengesankan. Saudara senior Kinnan adalah seorang penggarap atavistik, dan auranya secara mengejutkan telah mencapai alam siantian lapisan pertama. Menurut desas-desus, bakat keterampilan martialnya luar biasa cemerlang, menguasai tahap kesuksesan kecil di ranah arcane. Bersama dengan Huang kelas 10 yang diperingkatkan martial spirit, dan bantuan senjata mistiknya, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi kultivator Siantian Realm lapis ketiga. Aduh, kultivator Siantian Realm lapisan pertama yang mampu menghadapi kultivator Siantian Realm lapis ketiga, begitu menakutkan. Tidak heran dia bisa menjadi yang pertama dalam percobaan Pavilion Serendipity Martial. Murid-murid domain batin ini, meskipun basis kultivasi mereka telah mencapai realm Siantian lapisan ke-9, tidak bisa membantu tetapi memuji bakat Kinnan, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Setelah melihat ini, sedikit keheranan bisa dilihat di wajah Kinnan. Dia tidak berharap kedatangannya membawa keributan ke inner domain peak. Terutama ketika dia mendengar pujian dan pujian dari orang banyak, Kinnan bisa merasakan sedikit kegembiraan, kebanggaan, dan sukacita di dalam hatinya. Sebelumnya, dia selalu menjadi orang yang diejek, dipandang rendah, tapi sekarang, orang banyak bersikap hormat padanya. Ini adalah kenyataannya ketika Anda telah mencapai prestasi luar biasa, Anda kemudian akan dihormati oleh massa. Hal yang sama berlaku untuk kultivasi. Dengan kerja keras saya dalam berkultivasi, mengalahkan lawan yang lebih kuat, melewati cobaan yang sulit, dan mencapai hasil yang luar biasa, masuk akal untuk dibanggakan, seru Kinnan dalam hatinya. Namun, ketenaran dan kemuliaan hanyalah ilusi, tetapi kultivasi adalah fokus utama. Dapat diterima untuk menikmati perasaan dibuai sesekali, tetapi saya tidak boleh kehilangan fokus saya. Mata Kinnan secara bertahap dipenuhi dengan tekad. Ada mimpi di hatinya. Karena itu, ia memutuskan untuk menenangkan hatinya dan melanjutkan pengejaran mimpinya. Di bawah tatapan heran para murid di inner domain peak, Kinnan melanjutkan ke kediaman ketiga dan memasuki tempat itu. Tidak ada perbedaan besar antara tata letak kediaman ketiga domain dalam dan kediaman kelima dari domain luar. Satu-satunya perbedaan yang jelas adalah bahwa seluruh tempat tinggal dikemas dalam aura yang melarang kuat, melarang orang-orang dari luar mengintip ke dalam. Selain itu, Ki di kediaman itu sangat berlimpah, samar-samar menyerupai siluet naga. Kehadiran Ki yang kuat di sini, yang hampir setara dengan 5 kali lipat jumlah di luar.
Tingkat budidaya akan berlipat ganda di sini. Sedikit kegembiraan melintas di mata Qin Nan, yang dengan cepat menenangkan pikirannya dan duduk dengan kaki bersilang, melepaskan roh pertempuran surgawi, yang mulai menyerap ki surga dan bumi, saat ia membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Pada saat itu, seluruh kediaman ketiga dipenuhi dengan geraman yang membosankan, membawa keheranan bagi murid-murid domain batin yang berkumpul di sekitarnya. Apa? Saudara senior Qin Nan telah memulai kultivasinya. Ini hanya setengah hari sejak dia kembali dari Martial Serendipity Pavilion, tetapi dia sudah mulai berkultivasi sekali lagi. Wow, jika saya adalah orang dengan pencapaian pertama di Martial Serendipity Pavilion, saya akan memiliki perayaan besar, dan mendekati para penatua sekte untuk menuntut lebih banyak manfaat. Namun, Qin Nan memilih untuk berkultivasi langsung, dengan tidak ada niat ragu-ragu. Tidak heran orang ini bisa mencapai hasil yang mengejutkan, mengguncang 4 sekte teratas. Para murid kagum melihat ini, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Seperti yang semua orang tahu, tidak hanya Qin Nan memiliki latar belakang yang tangguh, dan bakat hebat dari kelas 10 Huang Martial Spirit peringkat, dia masih bisa berkultivasi dengan rajin dengan hati yang teguh. Setelah ini, para murid meluruskan wajah mereka seolah-olah mereka baru saja menerima stimulus besar, dan kembali ke tempat tinggal mereka untuk mulai berkultivasi tanpa penundaan. Bahkan Qin Nan begitu pekerja keras, apa yang memberi mereka hak untuk tidak bekerja lebih keras? Outer Disciples Elders who had just arrived. Pemandangan itu menarik perhatian para tetua murid luar yang baru saja tiba. Outer Disciples were here on behalf of the sect to congratulate Qin Nan for his recent achievements by holding a celebration for him. Awalnya, para penatua murid luar berada di sini atas nama sekte untuk mengucapkan selamat kepada Qin Nan atas pencapaiannya baru-baru ini dengan mengadakan perayaan untuknya. Itu bukan kebetulan belaka bahwa Qin Nan ini mampu memiliki prestasi yang mengesankan. Salah satu penatua secara naluriah berkata, tampaknya Qin Nan bergabung dengan Mystic Spirit Sekte adalah pengaruh yang baik untuk murid luar, atau bahkan seluruh sekte roh mistik. Para penatua lainnya setuju dengan apa yang dikatakan. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu dalam keheningan setelah memutuskan untuk tidak memberi selamat kepada Qin Nan. Lebih baik bagi mereka untuk membiarkan Qin Nan melanjutkan kultivasinya dengan damai. Sementara itu, di kediaman ketiga, tak perlu dikatakan bahwa Qin Nan tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar saat ia terus fokus pada kultivasinya. Namun, pada saat itu, sebuah tikungan tiba-tiba di udara bisa terdengar. Kilatan bisa terlihat terbang ke arahnya, yang ternyata menjadi panah. Qin Nan segera membuka matanya, saat dia bangkit dari tanah dan menangkap panah dengan tangannya. Sepucuk surat terlihat di ujung panah. Siapa yang mau menulis surat untukku? Qin Nan sedikit terkejut, saat ia mengambil surat itu dan membukanya. Setelah membaca isinya, dia secara naluriah mengerutkan kening. Hanya ada satu kalimat yang tertulis dalam surat itu. Saudara junior Qin Nan, selamat atas kembalinya Anda, silakan berkunjung ke kediaman ke-43, Li Hong.